Lewat karya salib-Mu 2000 tahun yang lampau, Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Terima kasih Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami, di tengah-tengah umat yang mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, saatnya tiba Engkau akan melayani kami dengan pesan-pesan nubuatan bagi kami, dengan pengajaran-pengajaran yang indah bagi kami, supaya kami tidak tersandung di zaman yang sukar ini. Beritahu maksud-Mu Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu, sepatah kata saja jua. Ketika kami datang sakit, kami akan pulang disembuhkan. Ketika kami datang lemah, kami pulang dikuatkan. Amin. Karena firman-Mu itu hidup. Amin. Dan hidup yang kekal. Amin. Beritahukan sesuatu yang berharga bagi kami. Terima kasih Tuhan, kelayakan anak domba, kelayakan darah-Mu menyucikan kami. Hati kami telah siap untuk ditaburi firman-Mu. Taburi firman yang terbaik, benih yang terbaik. Untuk kami siap untuk menerima firman-Mu. Semua yang siap untuk menerima firman, sambut sambil berkata haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan Yesus beri buat saya untuk menyaksikan betapa kebaikan Tuhan yang terus mewarnai kita. Dan hari ini kita ada dalam keadaan sehat. Amin. Puji Tuhan. Sungguh satu kenyataan. Di hari-hari terakhir ini kita melihat sebuah peperangan rohani yang tidak mudah. Di mana kita sedang mengalami apa yang dikatakan oleh Efesus pasal yang ke-6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, hari-hari ini iblis sedang bekerja untuk menawan manusia agar tidak berjumpa dengan Yesus. Roh ini bekerja menghasut manusia untuk tidak lagi mencintai Yesus, untuk tidak suka kepada Tuhan Yesus, anti kepada Yesus Kristus. Dan kita melihat di mana-mana terjadi hal-hal ini, saudara. Alkitab telah menubuatkan kepada kita bahwa pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang jahat ini. Ada begitu banyak manusia sedang anti Yesus. Dan kita melihat di mana-mana, saudara, terjadi sebuah rasa melawan Tuhan Yesus. Dan saya merasa di dalam roh ini, bagaimana begitu banyak orang yang begitu membenci Yesus. Kita lihat Yesus itu adalah suku Yehuda. Dan suku Yehuda itu adalah bagian daripada bangsa Israel. Dan hari ini kita melihat peperangan sedang terjadi. Pada 7 November sebuah peristiwa yang sangat di luar dari dugaan. Prediksi dari bangsa Israel bahwa mereka akan diserang. 1.400 orang Israel telah menjadi korban kira-kira menurut berita. Dan peperangan itu sedang terjadi, sedang masuk pada bulan yang kedua ini. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang membenci. Dengan peristiwa ini kita akan melihat bahwa gereja Tuhan akan memiliki dampak. Kita harus siap sedia. Karena satu waktu juga kita akan diserang oleh musuh ini. Roh-roh jahat di udara. Pemerintah-pemerintah melawan dan ini dan itu. Dan bagaimana gereja Tuhan menyikapi hal ini. Saudara, ada kabar baik yang kita akan bagikan pada siang hari ini, bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah melihat akhir zaman ini akan menjadi seperti apa. Dia sudah melihat hal itu 2000 tahun di mana saudara ada di tempat ini. Itu sebabnya dia akan memberkati kita dengan kebaikannya. Salah satu kita akan lihat kebaikan Tuhan. Dia akan membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Lukas 24 ayat 45, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci.
Luar biasa saudara, tadinya saya tidak mengerti kitab suci. Kitab suci ini kompas kehidupan. Kitab suci ini menuntun kita pada tujuan Allah, destiny Allah, keserupaan dengan Dia. Dan hari ini ada kabar baik bagi kita. Ternyata itu sebabnya Yesus tidak segera bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga. Tetapi 40 hari 40 malam. Dia rindu sekali untuk berjumpa kembali dengan murid-muridnya. Dia lebih rindu sekali untuk perjumpaan dengan murid-muridnya. 500 orang tercatat dalam Alkitab dia jumpa murid-muridnya. Karena dia tahu dan dia melihat bahwa murid-muridnya tidak akan berhasil mencapai tujuan keselamatan itu kalau dia tidak berjumpa murid-murid untuk memberi pesan kepada murid-murid. Sama hari ini, gereja Tuhan di mana-mana mengalami kesuaman. Kenapa? Karena peperangan rohani itu milik daripada Yesus itu sendiri. Gereja mengalami kesuaman yang luar biasa hari-hari ini. Banyak gugur di mana-mana. Iman, pengharapan, bahkan kasih menjadi tawar. Itulah warna dari gereja hari-hari ini. Bukan gedungnya, tetapi ada kabar baik siang hari ini. Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu, dia belum sempat mau naik ke surga sebelum dia meninggalkan pesan yang baik ini kepada murid-muridnya. Demikian juga siang hari ini, dia akan meninggalkan pesan profetis, pesan-pesan nubuatan bagi kita. Maukah saudara menerimanya itu? Amin. Kalau saudara menerima ini, sebuah kepastian bahwa kita akan mencapai tujuan Tuhan. Keserupaan dengan Dia dalam hari-hari hidup kita. Dan ketika kita meninggal akan masuk surga. Maka apakah pesan Yesus itu? Mari kita bangkit berdiri. Kalau biasa di sini bangkit berdiri. Dalam Lukas pasal 24. Kita akan memulainya membaca bersama-sama ayat 46. Kalau kita bisa berganti-gantian. Ayat 46 saya baca dan jemaat 47 kita bergantian dia. Lukas 24 ayat 40, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jemaat 47. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ayat 49. Ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51. Ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk saudara. Ada dua kebenaran yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang menjadi kebaikan Tuhan Yesus yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya. Dan yang kedua, apa respon murid-murid terhadap kebaikan Tuhan Yesus. Tema khotbah saya sederhana saudara. Tuhan Yesus baik, amin saudara. Tuhan Yesus baik. Peristiwa ini adalah akhir-akhir beliau akan meninggalkan murid-muridnya dan akan naik ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, ada 3 kebaikan Tuhan yang dia lepaskan kepada murid-murid. Karena kebaikan ini modal untuk murid-murid. Untuk menjalani sebuah kehidupan Yesus kecil yang berhasil. Katakan amin. Haleluya. Saudara mau berhasil dan beruntung. Yang pertama, Yesus Kristus meninggalkan apa pada murid-muridnya? Ayat 47, dan lagi dalam namanya
Berita tentang pertobatan, pengampunan dosa harus disampaikan kepada seluruh bangsa sampai di Bitung ini. Mulai dari Yerusalem. Bahasa Inggris berkata, in the authority, in the name of Jesus. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, pembaharuan hidup oleh Roh Kudus harus disampaikan mulai dari Yerusalem sampai kepada kita orang-orang Bitung di tempat ini. Katakan amin. Yesus meninggalkan sebuah nilai yang sangat emas, yakni otoritas. Mari kita sebut otoritas. Saudara, tanpa otoritas kita tidak bisa menang atas pemerintah-pemerintah udara, berkuasa di udara, penghulu-penghulu malaikat jahat, dan roh-roh jahat. Tanpa otoritas kita tidak bisa mengusir setan, mematahkan kuasa daripada kutuk dosa. Tanpa otoritas dari Tuhan Yesus diberikan kepada murid-murid, tidak ada berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Katakan amin. Betapa penting otoritas ini ketika kita menghadapi berbagai bahaya dalam kehidupan ini. Oleh karena roh-roh jahat di udara menghasut dunia, menghasut masyarakat, sehingga mereka begitu membenci Yesus. Karena Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah suku Yehuda, Yesus adalah orang Israel. Dan kita lihat hari-hari ini kebencian kepada Yesus itu sangat tinggi. Dan apakah yang menjadi modal murid-murid untuk angkat muka, pasang dada, selain daripada otoritas itu? Mari kita sebut otoritas. Otoritas itu bukan di atas namakan dari Nabi Musa. Otoritas itu bukan datang dari nabi-nabi di luar daripada Alkitab. Karena nabi, rasul, baik yang ada di dalam Alkitab maupun yang di luar Alkitab, tidak ada otoritas di sana. Saudara, saya catat di sini apa itu otoritas. Artinya kekuasaan, kewenangan, hak untuk bertindak. Mandat didapat oleh seseorang kelompok dan dilindungi oleh undang-undang. Saudara tahu bahwa saudara dilindungi oleh undang-undang kerajaan surga. Amin, saudara. Kalau ada seorang ibu di sini, anaknya sakit dan engkau berkata demi nama Yesus, sakit ini aku usir keluar. Maka otoritas Tuhan Yesus yang sama, dia pernah sembuhkan orang sakit, dia pernah jelikan orang buta, dia pernah bangkitkan Lazarus yang mati. Dengan iman saudara terima itu, maka terjadi mujizat pada saudara, pada anak saudara. Amin, saudara. Haleluya. Saudara percaya hal itu akan terjadi. Dan siang hari ini turun di tengah-tengah murid-murid. Yesus memberikan otoritas itu kepada murid-murid. Dan lihat murid-murid berubah nasibnya. Murid-murid berubah karakternya. Mereka menjadi Yesus-Yesus kecil pada 2000 tahun yang lalu. Siang hari ini, hal yang sama turun kepada saudara. Saudara menjadi Yesus-Yesus kecil di kota Bitung ini. Amin, saudara. Dengan otoritas Tuhan Yesus, maka saudara bisa memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Karena pada diri saudara, pada berita saudara ada berita pertobatan, berita pengampunan dosa, berita pembaharuan oleh Roh Kudus, berita kebangkitan dari antara orang mati. Amin, saudara. Saatnya gereja harus bergerak. Kalau gereja tidak bergerak, maka gereja akan mati, gereja akan suam. Gereja kehilangan otoritas kalau tidak praktek. Saudara, bagaimana Yesus memberikan gambaran, bagaimana dia memberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang menjadi bangga Tuhan,
Kepada 5 talenta, waktu dia dengar firman Tuhan, dia praktek pulang di rumah. Amin, saudara. Waktu 2 talenta dengar firman Tuhan, pulang di rumah, pulang di tempat kerja, dia praktek di tempat kerja. Tapi yang satu ini dia mengeluh, dia bilang Tuhan itu Tuhan yang jahat, yang hanya mengambil keuntungan dari usahaku, maka aku simpan dalam tanah. Dan siang hari ini pilihan ada di tengah-tengah saudara. Saudara mau jadi 5 talenta dan 2 talenta, atau kita mau simpan di dalam tanah. Tubuh ini ada tanah itu. Karunia itu tersimpan di dalam hidup kita dan tidak muncul karunia itu. Maka sayang beribu sayang. Yesus berkata kepada 5 talenta, hai engkau hamba yang baik dan bijaksana. Dan yang 1 talenta engkau hamba yang jahat. Dan siang hari ini saya percaya kita semua adalah hamba-hamba yang baik dan bijaksana. Amin, saudara. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang baik. Dia memberikan kita otoritas. Dia memberikan kita legalitas. Legalitas itu sebuah kewenangan untuk menjalankan tugas kerajaan Allah di kota Bitung ini. Haleluya. Amin, saudara. Ini adalah kebaikan yang pertama Yesus beri pada murid-muridnya. Kebaikan yang kedua, selain legalitas, kewenangan dia beri. Yesus sudah memperhitungkan, dia punya detail-detail. Dia harus memperlengkapi murid-murid dengan apa yang disebut kuasa. Kita lihat pada ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kita diperlengkapi, berita ini diulang-ulang kembali, diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dunamis dari tempat yang maha tinggi, bahasa aslinya. Dari dunamis menjadi dinamo. Haleluya. Yang pertama kita lihat di sini perlengkapan Tuhan beri dinamo di dalam diri saudara dan saya. Selain kita menerima otoritas, kita akan diperlengkapi dengan dinamo. Saudara tahu dinamo itu tidak perlu stop kontak. Tapi dinamo itu dia bekerja sendiri. Itulah Roh Kudus. Dan kuasanya bekerja di dalam diri kita. Dinamo itu sebuah energi, sebuah passion, sebuah gairah, kegairahan. Saudara tahu kegairahan itu hitungannya 3-4 kali kekuatan manusia. Kalau kekuatan manusia itu sebegitu kuatnya, power, maka kegairahan dari dinamo, akibat dunamis yang turun dari Tuhan Yesus memperlengkapi gereja Tuhan, maka ada 3-4 kali kekuatannya. Amin, saudara. Kita punya gairah, katakan gairah kudus itu. Gairah yang suci dari Tuhan untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Amin, saudara. Kegairahan daripada dinamo Roh Kudus itu bukan didorong oleh karena fasilitas, bukan karena hal-hal yang duniawi, bukan karena uang. Tapi dinamo ini terus ada di dalam hidup kita. Untuk memenangkan orang-orang dalam satu rumah. Untuk memenangkan hamba dari satu rumah. Amin, saudara. Untuk memenangkan istri kita. Kalau ada suami bergumul di sini. Untuk memenangkan suami kita. Kalau ada istri-istri, ibu-ibu yang sedang bergumul di sini, engkau tidak bisa pakai kekuatanmu sendiri. Tapi biarlah diperlengkapi siang ini, kembali dibaharui oleh dinamo itu. Amin, saudara. Itu dinamo dia bekerja terus, dia bergerak. Dan engkau akan melihat satu keluarga akan beribadah di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau satu keluarga anak-anak cucu beribadah di sini, bukan Bapak Gembala yang senang, tapi Gembala Agung Yesus Kristus sangat senang. Karena dia melihat pengorbanannya tidak gagal, tapi berhasil. Diperlengkapi artinya selain dinamo itu dia
diperlengkapi dengan jubah. Haleluya. Perlengkapan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi dalam perjanjian lama itu diartikan sebagai jubah. Saudara pakai jubah. Kalau seorang hamba, dia pakai baju hamba. Tapi kalau dia terima Yesus dan lahir baru, maka Tuhan Yesus mengaruniakan dia jubah. Jubah. Saudara tahu jubah, contohnya Tuhan Yesus punya jubah. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 24-25. Bagaimana Yesus pakai jubah. Jubah Yesus itu tidak punya jahitan. Sehingga waktu dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib, jubahnya itu diberikan jatuh kepada prajurit Romawi, dan prajurit Romawi hendak membagikan, merobek jubah itu 4 bagian. Tapi ternyata jubah itu tidak punya jahitan. Saudara, jubah Yesus itu adalah jubah seorang bangsawan surgawi. Waktu itu belum ada mesin jahit, belum ditemukan sebuah garment untuk menjahit. Tapi Yesus sudah menggunakan jubah tanpa jahitan. Jubah ini penuh dengan kuasa. Jubah ini dia pakai waktu diundang di pesta pernikahan di Kana. Lalu jubah ini, jubah bangsawan ini, waktu dia masuk di dalam pesta itu, di pesta pernikahan itu ada masalah. Air anggur habis. Tapi waktu Yesus masuk dengan jubah kebesaran bangsawan surgawi, dia sanggup untuk mengubah air berubah menjadi anggur. Haleluya. Jubah ini punya kuasa. Waktu Yesus berjalan di Galilea, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Dan wanita ini melihat kuasa yang ada pada Yesus. Dengan iman dia berkata, asal saja aku jamah jubahnya, maka dia yakin akan sembuh. Dan dia hanya menjamah ujung jubah Yesus. Dan seketika itu juga jubah dirinya sembuh. Amin, saudara. Saudara mau pakai jubah itu? Jubah itu yang Yesus pakai kemana-mana dia pergi. Maka 38 tahun orang sakit di kolam Bethesda itu, dia bisa sembuh oleh karena Yesus diperlengkapi memiliki kuasa itu yang sama. Jubah ini adalah jubah yang mahal. Jubah ini saudara tidak bisa beli di Mantos atau dimanapun saudara pakai pesanan, dimanapun saudara tidak ada. Tapi hari ini jubah itu akan diberikan gratis kepada kita. Jubah itu akan saudara pakai. Saudara, ketika Yusuf menggunakan jubah yang berwarna-warni, hasil daripada perkenanan ayahnya Yakub. Dan saudara lihat bagaimana masa depan seorang anak yang bernama Yusuf ini. Israel punya 12 anak, tapi Yusuf menjadi bintang. Luar biasa ini jubah ini. Jubah ini menggambarkan perlengkapan Tuhan Yesus yang akan dia berikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya kita tidak rugi beribadah kepadanya, datang di tempat ini. Karena saudara pulang bawa jubah itu. Jubah rohani itu. Amin, saudara. Jubah emas itu. Saya rindu jubah itu. Berapapun harganya, saya harus menjadi murid beliau. Saya harus menjadi taat seperti apa yang dia mau. Dan supaya saya dapat jubah itu. Untuk apa? Untuk menolong orang-orang miskin. Amin, saudara. Untuk menutup dari orang-orang yang dilukai oleh iblis. Jubah itu penting sekali. Dan siang hari ini jubah itu mahal, saudara. Perlengkapan Tuhan akan diberikan kepada murid-murid.
dengan kekuasaan yang maha tinggi. Dan yang ketiga, apakah arti perlengkapan yang Yesus beri kepada murid-murid? Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 4, perlengkapan itu adalah 9 karunia Roh Kudus yang akan diberikan kepada murid-muridnya, sehingga mereka bisa mencapai tujuan yang Tuhan Yesus ingini, yaitu menjadi Yesus kecil di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya hal yang sama yang Tuhan rindukan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kita akan menjalani sebuah kehidupan Yesus yang baik itu, yang saleh itu, yang benar itu, yang suci itu, di tengah-tengah yang dunia yang jahat ini. Amin, saudara. Maka kita harus perlu diperlengkapi dengan karunia itu. Katakanlah karunia itu karunia hikmat. Saudara, satu karunia ini membuat Salomo itu berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Yang kedua ada marifat, ada karunia iman. Di tengah-tengah goncangan dunia ini, kita perlu Roh Kudus memberikan kita iman. Karena Yesus berkata, apabila aku datang pada kali yang kedua, apakah aku dapatkan iman pada murid-murid? Hari ini saya bisa menangis untuk sebuah iman yang datang dari Yesus Kristus lewat Roh Kudus. Katakan amin. Karena apakah yang dapat kita harapkan di tengah-tengah dunia yang sedang hancur ini? Peperangan tidak akan pernah berhenti. Netanyahu sudah memberikan sebuah ultimatum. Israel tidak akan berhenti untuk memenangkan peperangan terhadap teroris. Dan dunia sedang tahu itu dia. Demikian juga setiap anak Tuhan. Sebuah pernyataan yang benar bahwa kita pun tidak akan pernah untuk membuat gencatan senjata terhadap pemerintah-pemerintah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu malaikat yang jahat. Iblis itu kita tidak pernah akan membuat sebuah gencatan senjata. Tapi kita mau perang. Amin, saudara. Peperangan hari-hari ini bukan istri kita, bukan suami kita, anak-anak kita. Bukan orang-orang yang kita kenal. Tapi musuh kita adalah penghulu-penghulu di udara. Amin, saudara. Maukah saudara memperlengkapi hidup kita? Karena agar tidak ada seorang pun patah di jalan. Dalam perjalanan menuju destiny Tuhan, tanah Kanaan itu. Kita perlu diperlengkapi. Hikmat ada, marifat ada, iman ada, bahkan karunia, mujizat saudara punya. Maka berharganya hidup ini lebih daripada emas. Karena kekristenan itu bukan agama. Sekali lagi, kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah Yesus. Dan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Haleluya. Haleluya. Perlengkapan ini saudara akan diberikan gratis dalam hidup saudara. Dan saudara bisa menjadi orang-orang penting seperti Tuhan Yesus. Dan biar kita tetap rendah hati. Yang ketiga, apa kebaikan Tuhan Yesus? Sebelum dia terangkat ke surga meninggalkan murid-muridnya, dia menitipkan pesan penting ini pada murid-muridnya. Kita baca yang ketiga ini. Ketika lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberi mereka, memberkati mereka. Yang ketiga, Yesus punya kebaikan adalah memberkati murid-muridnya. Katakan amin. Saudara mau diberkati, amin. Karena tidak mungkin kerajaan Allah itu akan maju pesat, akan berkembang tanpa berkat yang datang daripada Yesus. Kenapa berkat itu harus datang kepada Yesus? Coba kita lihat dulu alasan yang pertama. Kenapa kita harus diberkati? Kejadian pasal yang ketiga ayat 18. Coba kita lihat dulu.
Kejadian pasal yang ketiga, ayat 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 16, mundur lagi. Ini firman-Nya kepada perempuan itu, dengan susah payah engkau mengandung akan kubuat sangat banyak. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, janganlah makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saudara, alasan yang pertama Yesus mengangkat tangan dan memberkati murid-muridnya, agar murid-muridnya terhindar dari lingkaran setan. Saudara tahu ini lingkaran setan, makan rezeki dengan susah payah. Tanah yang terkutuk, saudara tahu manusia itu terdiri dari debu dan tanah. Ketika tanah itu terkutuk, saudara lihat tubuh dan daging kita rupa-rupa penyakitnya bisa menyerang kita. COVID-19 saja sudah begitu banyak, ribuan orang mati di dunia ini. Buktinya bahwa tanah ini sedang terkutuk. Tapi berita baik siang hari ini, di tengah-tengah kita ada seorang yang bernama Yesus Kristus. Dia tidak akan membuat engkau pulang kosong, tapi dia ingin menitipkan berkat-Nya bagi kita. Amsal 10 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak bisa menambahinya. Haleluya. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sia kamu bekerja siang dan malam, kira-kira begitu. Tidur jauh-jauh malam, makan roti dengan susah payah. Tapi aku memberikan roti kepada anak-anakku waktu dia masih tidur. Ketika saudara tidur lelap, artinya mati setengah. Kan tidur lelap itu kan kita hilang kesadaran, mati setengah. Di situ Tuhan memberkati tubuh kita. Tuhan memberkati darah kita. Tuhan memberkati jantung kita. Tuhan memberkati organ-organ tubuh kita yang letih, yang lelah akibat gesekan pekerjaan kita, yang membuat kita kehilangan darah merah, darah putih. Dan waktu kita tidur, Mazmur 149 bilang Tuhan menenun kembali. Tuhan mengatur kembali peredaran darah kita. Amin, saudara. Waktu kapan engkau tidur? Makanya gereja perlu istirahat tidur. Amin, saudara. Karena kalau kita terlalu kerja, cari jiwa, menginjil, Tuhan izinkan kita tidur. Energi itu kembali dipulihkan waktu kita tidur. Amin. Berikan tepuk tangan untuk tidur ini. Tidur adalah sebuah berkat, saudara. Waktu kita tidur, Tuhan memberkati tubuh kita. Dan kita sehat kembali. Saya percaya tidak akan menutup berkat daripada obat-obatan, suplemen-suplemen yang Tuhan yang izinkan kita menikmati vitamin C, vitamin A, vitamin B. Tapi lebih daripada itu, tenunannya lebih dahsyat dari semua itu. Waktu kita tidur, Dia memberkati kita. Alasan Tuhan Yesus memberkati, sehingga murid-muridnya tidak kembali kepada lingkaran setan ini. Tapi mereka akan mengalami berkat Tuhan. Bangsa Israel mengalami Goshen, sebuah tempat yang subur. Ketika mereka mengalami masa sukar di Mesir. Dan mereka keluar dari tanah Mesir. Sebelum mereka keluar ke tanah Kanaan, Tuhan menyediakan Goshen lewat pemerintah Yusuf, Perdana Menteri Israel di Mesir waktu itu. Kira-kira berapa ribu tahun yang lalu, 3.450 tahun yang lalu. Tuhan menyediakan Goshen, sebuah tempat yang subur. Itu yang dimaksud dengan berkat. Amin. Demikian juga siang hari ini saudara merindukan Yesus. Yesus tidak pernah akan mengecewakan engkau. Tuhan Yesus tidak pernah akan memperhitungkan segala hal yang engkau lakukan yang salah, yang lemah. Tapi Dia rindu memberkati Goshen bagi saudara. Amin, saudara. Lebih dari itu, Dia memberkati Kanaan bagi bangsa Israel.
Dan Kanaan itu begitu subur. Kanaan itu begitu banyak devisa. Dunia menghasilkan, memberi devisa kepada tanah perjanjian. Yerusalem itu adalah tanah Israel itu. Iblis tidak senang hari-hari ini kalau anak-anak Tuhan diberkati. Dan saya dan saudara diberikan tanah perjanjian. Hari ini kita bisa makan enak. Hari ini kita masih sehat. Hari ini kita masih beribadah. Itu adalah tanda bahwa Yesus memberkati saudara. Dan dia mau memberkati lebih lagi. Amin saudara. Yang ketiga, apakah yang menjadi bagian kita setelah kita akan mengalami hal ini? Maka saya catat di sini. Apa yang akan kita lakukan? Ayat 47 berkata, bertobat dan meminta ampun atas segala dosa. Yang pertama, bagian kita adalah kita tetap menjaga hubungan baik dengan Yesus dan Roh Kudus. Kedua, kita perlu dilahirkan kembali. Dan yang ketiga, kita siap untuk menjadi murid Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan yang singkat siang hari ini. Di dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan merenungkan 3 hal. Mari pemain musik di tempat ini, kita akan menyembah Tuhan. Ketika mereka diberkati, maka respon murid-murid mereka menyembah Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Ini respon kami Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengangkat Engkau sebagai Tuhan bagi kami. Sadar bila ku ada. Amin. Semua karena anugerah. Kekuatanmu. Angkat tanganmu sembah Dia sambil rapatnya memenuhi kita. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku Bapak Gembala akan melanjutkan. Bapak Gembala akan berdoa melanjutkan.